Nafas Munir berhenti di ketinggian 40.000 kaki ketika Garuda melintasi langit rumahnya. Aktivis hak asasi manusia itu meninggal 2 dekade lalu, tepatnya 7 September 2004. Ibuku adalah perempuan satu-satunya di dalam peristiwa tersebut yang dipenjara tanpa pengadilan. Teman-teman yang itu kan sebagian ditembak masih hidup, walaupun tertembak masih hidup, walaupun dilempar ke tembak. Bulan September merupakan bulan kelam bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, dari tahun 1965 hingga saat ini, banyak sekali kasus pelanggaran HAM terjadi di bulan September. Bahkan, beberapa di antaranya tak kunjung diselesaikan secara adil oleh negara. Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pengertian HAM tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 sebagai berikut. Dalam Pasal 4 disebutkan jenis-jenis hak yang diakui sebagai hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, dan lain sebagainya. Sementara itu, definisi pelanggaran HAM sendiri tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 sebagai berikut. Dalam video ini, kami merangkum setidak-tidaknya 5 kasus pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September. Kerusuhan Tanjung Priok. Tragedi Tanjung Priok pada 12 September 1984 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru. Dokumen berjudul Statement of Amnesty International Concern in Indonesia yang diterbitkan Amnesty International pada tahun 1985 mengungkapkan bagaimana pasukan keamanan saat itu menembaki kerumunan umat muslim yang tengah menggelar aksi protes ke kantor polisi dan markas Kodim Jakarta Utara untuk menuntut pembebasan 4 warga yang ditahan. Keempatnya ditahan karena beberapa hari sebelumnya terlibat adu mulut dengan aparat kepolisian terkait pemasangan pamflet jadwal pengajian dan tulisan tentang masalah Islam di Orde Baru yang berujung dengan aksi pembakaran motor. Berdasarkan catatan Komnas HAM yang dimuat dalam kontras.org, setidaknya 79 orang dalam peristiwa tersebut menjadi korban. 55 orang mengalami luka-luka dan 23 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Selain itu, puluhan orang ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses hukum yang jelas, serta beberapa orang lain dinyatakan hilang. Peristiwa Semanggi II. Tragedi Semanggi II terjadi pada tanggal 24 sampai 28 September 1999. Tragedi ini setidak-tidaknya merenggut 11 nyawa mahasiswa. Penyebab tragedi ini adalah kekerasan ABRI yang bertujuan membungkam suara dari mahasiswa yang sedang mengunjuk rasa menentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya atau PKB dan tuntutan mencabut duifungsi ABRI. Tragedi ini juga setidak-tidaknya meninggalkan 217 warga sipil dalam keadaan luka-luka. Pembunuhan Munir. Pada 7 September tahun 2004, Indonesia dikejutkan oleh kematian Munir Said Talib, seorang aktivis HAM yang dikenal dengan lantang menyuarakan keadilan. Munir meninggal dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam, dan hasil autopsi mengungkapkan bahwa ia diracun dengan arsenik. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan dan luka yang mendalam, bukan hanya karena kehilangan seorang pejuang HAM, tetapi juga karena dugaan keterlibatan aparat negara dalam pembunuhan ini. Pembunuhan Salim Kancil. Pada 26 September 2015, Salim Kancil, seorang petani dan aktivis lingkungan asal Lumajang, Jawa Timur, dibunuh secara brutal oleh sekelompok orang yang diduga memiliki hubungan dengan kepentingan tambang pasir di daerahnya. Salim Kancil dikenal karena perjuangannya melawan eksploitasi tambang yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat lokal. Reformasi di korupsi.
Antara 23 hingga 30 September 2019, Indonesia mengalami serangkaian demonstrasi besar yang dikenal sebagai reformasi di korupsi. Para demonstran menuntut pembatalan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK dan menolak pengesahan sejumlah rancangan undang-undang yang bermasalah. Rangkaian aksi itu pun diwarnai kericuhan antara aparat dan peserta aksi. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyebut ada 5 orang yang meninggal akibat aksi reformasi di korupsi. Berikut beberapa tindakan yang dapat dilakukan pemerintah, masyarakat, maupun mahasiswa untuk menegakkan keadilan bagi korban-korban pelanggaran HAM.